di balik dinding galangan kapal PT PAL Indonesia. Sebuah momen bersejarah tengah bersiap untuk dilahirkan. Sebuah kapal perang besar berdiri diam, tampak tenang, namun menyimpan pesan kuat tentang arah masa depan pertahanan Indonesia. Frigate Merah Putih pertama buatan anak bangsa, kini berada di ambang peluncuran. Ini bukan sekadar soal satu kapal, tetapi tentang harga diri, kemampuan, dan masa depan kemandirian maritim Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia kerap berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, kebutuhan akan alutsista modern terus meningkat seiring dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Di sisi lain, ketergantungan pada impor persenjataan asing menjadi persoalan laten yang tidak pernah benar-benar tuntas. Keterbatasan transfer teknologi, embargo, politik hingga biaya pemeliharaan tinggi seringkali menjadi batu sandungan. Inilah konflik besar yang selama ini membayangi pembangunan kekuatan laut Indonesia. Mampukah bangsa ini berdiri di atas kakinya sendiri dalam membangun kapal tempur modern? Atau akan terus bergantung pada industri luar negeri? Jawaban atas pertanyaan itu perlahan mulai terlihat jelas di Surabaya. Dari rangkaian foto dan pengamatan terbaru di galangan PT PAL Indonesia, Frigate Merah Putih, dengan nomor lambung 322, yang diyakini akan menyandang nama KRI Balap Putra Dewa, menunjukkan tanda-tanda yang sangat kuat bahwa kapal ini telah memasuki fase akhir sebelum launching. Secara visual kapal ini tidak lagi terlihat sebagai proyek konstruksi, melainkan sebagai sebuah kapal perang yang hampir sepenuhnya matang. Jika ditelusuri dari sudut haluan, garis lambung tampak halus, bersih, dan presisi. Tidak terlihat lagi bekas pekerjaan struktur kasar yang biasanya menjadi ciri khas kapal dalam tahap pembangunan awal. Scaffolding besar sudah disingkirkan, aktivitas pengelasan berat tidak lagi tampak, dan area sekitar kapal mulai ditata dengan rapi. Semua ini adalah indikator teknis yang jelas bahwa konstruksi utama badan kapal telah rampung. Dalam dunia perkapalan militer, fase ini sangat krusial karena menandai transisi dari pekerjaan struktural menuju penyempurnaan sistem dan kesiapan operasional. Masuk ke bagian bawah lambung, satu detail penting langsung mencuri perhatian. Baling-baling pendorong atau propeller telah terpasang dengan rapi. Ini bukan sekadar komponen mekanis biasa. Pemasangan propeller menandakan bahwa integrasi sistem propulsi utama telah selesai. Dengan kata lain, Frigate Merah Putih ini sudah melewati fase kritis dalam pembangunan kapal perang, di mana mesin utama, poros, dan sistem penggerak telah terhubung secara struktural. Kapal ini bukan lagi sekadar tumpukan baja raksasa, melainkan sudah menjadi sebuah platform tempur yang secara teknis siap memasuki tahap pengujian setelah diluncurkan. Pada malam hari, suasana galangan PT PAL menghadirkan nuansa yang berbeda. Lampu-lampu sorot menerangi badan kapal, memantulkan warna putih dan abu-abu khas frigat modern. Pemandangan ini bukan hanya sekadar estetika visual. Dalam konteks pembangunan kapal perang, pencahayaan malam seringkali digunakan untuk inspeksi detail akhir, sekaligus sebagai bagian dari persiapan seremoni peluncuran. Kapal ini tampak seolah sudah berdandan, siap diperkenalkan kepada publik dan dunia internasional sebagai bukti kemampuan industri pertahanan Indonesia. Superstruktur dan anjungan kapal memperlihatkan tingkat kerapian yang tinggi. Tidak terlihat lagi kabel terbuka yang menjuntai atau peralatan kasar yang biasanya menandai tahap konstruksi awal. Permukaan tampak bersih dan tertata, menandakan bahwa kapal ini telah memasuki fase yang dikenal sebagai pre-launch readiness. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi pada pembangunan fisik, melainkan pada keselamatan, kerapian, dan kesiapan prosesi peluncuran. Setiap detail diperiksa bukan hanya demi fungsi teknis, tetapi juga demi citra dan simbolisme. Pengawalan tahap akhir Frigate Merah Putih ini tidak hanya dilakukan oleh tim teknis di lapangan. Dewan Komisaris dan Direksi PT PAL Indonesia turun langsung memastikan kesiapan peluncuran frigat ini. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenat, bersama jajaran direksi dan komisaris independen seperti Tri Harsono dan Kat Mutia Adrina, terlihat melakukan pengawasan langsung. Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi ini bukanlah formalitas. Ini adalah sinyal kuat bahwa proyek Frigate Merah Putih dipandang sebagai proyek strategis nasional, bukan sekadar proyek galangan kapal. PT PAL sendiri menegaskan bahwa Frigate Merah Putih bukan hanya kapal perang. Kapal ini merupakan simbol komitmen, kapabilitas, kepercayaan diri, dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dari desain, konstruksi,
hingga integrasi sistem. Proyek ini menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu membangun frigat modern dengan standar tinggi. Ini adalah lompatan besar, terutama jika mengingat bahwa selama bertahan-tahan Indonesia lebih dikenal sebagai pengguna, bukan pembuat, kapal tempur kelas utama. Secara strategis, kehadiran frigate Merah Putih memiliki makna yang jauh melampaui angka tonase atau spesifikasi persenjataan. Indonesia berada di jalur laut strategis dunia dengan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari sengketa wilayah, keamanan jalur pelayaran, hingga persaingan kekuatan besar. Memiliki kemampuan membangun dan memelihara kapal perang sendiri, memberikan fleksibilitas strategis yang tidak ternilai. Ketergantungan terhadap kebijakan dan kepentingan negara lain dapat ditekan secara signifikan. Dari sudut pandang industri, proyek ini menciptakan efek berantai yang luas. Ribuan tenaga kerja lokal terlibat, transfer teknologi berjalan, dan rantai pasok industri dalam negeri semakin diperkuat. Frigate Merah Putih pertama ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kurva pembelajaran industri pertahanan maritim nasional. Setiap tantangan teknis yang berhasil diatasi akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan kapal berikutnya. Dengan kondisi kapal yang sudah dicat menyeluruh, sistem propulsi terpasang, serta area galangan yang mulai ditata untuk seremoni. Peluncuran KRI Balaputra Dewa 322 tampaknya tinggal menunggu waktu. Setelah peluncuran, perjalanan kapal ini masih panjang. Tahapan outfitting lanjutan akan memastikan seluruh sistem tempur, sensor, dan elektronik terintegrasi secara optimal. Selanjutnya, Harbor Acceptance Test akan menguji fungsi sistem di dermaga, diikuti sea trial untuk menguji performa kapal di laut terbuka. Setelah seluruh tahapan ini dilewati, frigat ini akan siap diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Nilai terpenting justru terletak pada proses tersebut. Setiap tahap pengujian bukan hanya menguji kapal, tetapi juga menguji kemampuan bangsa dalam mengelola teknologi tinggi secara mandiri. Frigate Merah Putih ke-1 ini bukan hanya menambah jumlah kapal tempur, tetapi menandai babak penting dalam perjalanan kemandirian maritim dan pertahanan Indonesia. Kedepan, peluncuran Frigate Merah Putih berpotensi menjadi titik balik. Kepercayaan diri nasional dalam membangun alutsista strategis akan meningkat dengan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, dan kesinambungan proyek. Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengembangkan varian kapal perang lain secara mandiri, bahkan membuka peluang kerjasama dan ekspor di masa depan. Pada akhirnya, Frigate Merah Putih bukan sekadar tentang baja, mesin, dan persenjataan. Ia adalah representasi tekad nasional untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju. Peluncurannya kelak bukan hanya seremoni, melainkan pernyataan bahwa Indonesia telah melangkah lebih jauh dalam mengamankan lautnya dengan karya dan kemampuannya sendiri.